Selamat siang. Mohon maaf karena ini masih agak berisik ya. Tapi tidak apa-apa lah ya, walaupun berisik tapi kita akan tetap sama belajar. Pada siang ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan ya. Ini untuk kelas 12 di semester awal ini. Pada target belajar dari sifat koligatif ini kita akan belajar tentang kemolalan dan fraksi mol, kemudian penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku. Kemudian ada tekanan osmotik larutan, sifat koligatif larutan elektrolit, lalu penggunaan sifat koligatif dari larutan itu sendiri. Yang pertama kita lihat di sini ada gambar mobil menyemprotkan air garam di daerah salju. Apa tujuannya? Ya, apa tujuan dari penyemprotan air garam ini di salju? Kemudian radiator mobil yang diisi dengan air. Tapi kenapa sekarang menggunakan cooler? Kenapa tidak tetap air saja, tetapi kita juga menambahkan cooler? Ya, apa yang kurang daripada air? Kemudian kita dapat melihat orang terapung di laut mati, ya. Dengan santainya dapat membaca koran ya, membaca koran. Mengapa itu juga dapat terjadi? Kemudian kita melihat saat merebus air, ya, merebus air, ada air yang kita rebus tanpa gula atau air yang kita rebus dengan gula. Menurut kalian gambar ini air yang direbus tanpa gula atau air yang direbus dengan gula? Nah, ini keadaan darah ya, dimana ada 3 keadaan: hipotonik, isotonik, dan hipertonik. Nah, keadaan isotonik ini berarti di mana air itu sama dengan darahnya, ya. Keadaan hipertonik berarti airnya lebih banyak, sedangkan hipotonik ini keberadaan airnya lebih sedikit. Nah, untuk menjelaskan gambar darah tadi, saya akan berikan satu gambar lagi, peristiwa osmosis. Nah, ini berkaitan erat dengan peristiwa osmosis. Apa itu osmosis? Coba kita lihat gambar ini. Ya, di sebelah kiri gambarnya molekul gulanya 1, sebelah kanan molekul gulanya 5. Kalau ini kita biarkan, yang terjadi adalah air yang di gula mengandung 1 molekul gula berkurang. Ya, sedangkan yang mengandung 5 molekul airnya malah bertambah. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Ini osmosis ini ada di dalam materi biologi ya. Jadi mungkin bukan hal yang asing lagi bagi kalian untuk mendengar istilah osmosis. Nah, sekarang apa saja yang akan kita pelajari ya dari sifat koligatif? Kita lihat definisinya dulu, bahwa sifat koligatif itu adalah sifat fisik larutan yang bergantung pada konsentrasi partikel terlarutnya, ya, bukan pada jenisnya. Jadi ini semakin banyak, maka sifat koligatifnya akan semakin besar pula. Ya, jadi ini namanya berkorelasi, ya, berkorelasi antara konsentrasi atau banyaknya zat terlarut dengan sifat koligatifnya. Nah, apa itu larutan itu sendiri? Ya, tadi kan sifat koligatif adalah sifat fisik larutan. Ya. Nah, larutan itu apa? Larutan itu apakah suatu produk dari hasil reaksi kimia atau suatu campuran? Menurut kalian, larutan itu tergolong yang mana? Ya. Sekarang apakah saat kita akan membuat larutan gula, di situ air bereaksi dengan gula? Saat kita akan membuat larutan garam, apakah garam bereaksi dengan air? Ya. Ternyata hanya larut, ya, tetapi mereka tidak bereaksi, larut. Ya, hanya larut. Berarti campuran tadi, di larutan tadi kita sebut sebagai campuran antara zat terlarut dengan zat pelarutnya. Ya, yang perlu saya ingatkan di sini bahwa larutan itu bukan pelarut. Jadi jangan kita berpikir bahwa larutan itu sama dengan pelarut ya.
Itu salah besar. Selama ini mungkin menganggap bahwa larutan itu ya pelarut. Ya, itu salah besar. Bahwa larutan adalah zat terlarut ditambahkan dengan zat pelarutnya. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai apa itu konsentrasi. Ya, konsentrasi dikenal menjadi dua. Yang pertama ada molaritas, yang kedua ada molalitas. Yang pertama akan kita bahas adalah molaritas. Ya, jumlah zat terlarut dalam volume larutan. Ya, ini kilogramnya salah, harusnya liter. Ya, jadi mol terlarut dibagi volume larutan. Kalau kita mau dalam bentuk mililiter, maka rumusnya harus diuraikan menjadi gram per ml dikalikan 1000 per mililiter. Jadi kalau kalian ingin langsung kilo boleh, tapi atasnya dalam keadaan mol. Kalau mau pakai gram itu pakai mililiter juga boleh. Yang kedua adalah molalitas. Ya, molalitas ini banyaknya mol dalam 1 kilogram pelarut. Ya, sama-sama M, yang satu M besar, M kecil, isinya juga beda. Kalau M besar itu dari sisi volume larutan, kalau M kecil dari massa pelarut. Nah, ini saya masukkan rumus konversi, di mana kita dapat mengubah volume larutan untuk menjadi massa larutan, ya, menggunakan yang namanya rho. Rho adalah massa jenis, ya. Dengan kita mengonversi, maka volume larutan ini kita bisa mendapatkan massa larutan. Dengan adanya massa larutan, kita bisa mendapatkan massa pelarut dan massa terlarut. Nah, jika diketahui dalam bentuk kadar, ya, maka kita dapat menghitung berapa banyak massa zat terlarutnya. Ya, misalkan di situ ada urea 60%. Berarti nanti 60%, ya, 60% dikalikan massa larutannya, maka akan ketemu banyaknya massa zat terlarut. Ya, berikutnya kita akan menjelaskan tentang fraksi mol. Pernah mendengar ya istilah fraksi? Fraksi itu adalah bagian. Ya, kalau larutan itu terdiri dari 2 bagian, yaitu pelarut dan terlarut, maka kalau ditanyakan berapa besarnya bagian terlarut, ya berarti tinggal mol terlarut dibagi mol larutan. Berapa besarnya bagian pelarut, ya berarti tinggal mol pelarut dibagi dengan mol larutan. Satu yang saya ingin tekankan, bahwa hasil penjumlahan fraksi mol antara terlarut dan pelarut itu adalah 1, ya. Hasilnya jumlahnya harus 1. Nah, ini saya kasihkan ilustrasi contoh. Ya, di sini hitunglah fraksi mol urea 20%. Ya, seperti saya katakan, persentasenya dikalikan dengan massa larutan, maka akan mendapatkan massa zat terlarut, ya. Di situ kalau kita anggap massa larutannya adalah 100 gram, 20% dari 100 gram maka 20 gram. Dan sisanya adalah air, yaitu 80 gram. Ini dalam contoh misalkan massa larutannya adalah 100 gram. Nah, ini bisa kita lihat, tadi ditanyakan berapa fraksi mol larutan urea, berapa fraksi mol zat terlarut. Nah, zat terlarut berarti mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut, gitu ya. Ini contohnya yang bisa saya sampaikan. Kiranya tetap bersemangat dan melanjutkan ke dalam Google Classroom, ya, ke password yang sudah dibagikan oleh wali kelas. Silakan, itu tugas hanya 2 soal, dikerjakan dengan benar. Kalau ada kesulitan silakan berdiskusi, boleh dengan teman kalian, juga boleh dengan orang tua kalian, juga boleh dengan guru, ya. Saya menunggu keaktifan kalian untuk berdiskusi bersama, dan segera tugas bisa segera dikumpulkan. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu?